Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, kali ini kita masuk capture ke 38 ya teman-teman di tutorial Golang untuk pemula. Di materi kali ini kita akan membahas tentang nil di Golang ya. Oke, langsung aja. Nah, di bahasa pemrograman lain, suatu objek yang belum diinisialisasi biasanya secara otomatis bernilai nul atau nil ya. Nah, kalau di Golang itu memiliki perilaku yang berbeda. Jadi saat kita membuat variabel dengan tipe data tertentu, variabel tersebut tidak diisi nul atau nil, melainkan berisi default value dari tipe datanya. Nah, jadi contoh nilai default dari tipe data itu kan string, yaitu string kosong gitu ya. Terus integer yaitu 0, kalau boolean yaitu false gitu ya. Kita sudah pelajari di materi variabel dan di tipe data ya, teman-teman yang belum eh, pelajari dicek dulu di materi sebelumnya ya, karena ini berkaitan ya. Jadi default dari tipe data gitu ya. Oke, di Golang ada nil ya. Nil itu yaitu sebuah data yang kosong atau tidak bernilai ya. Nah, cuman perlu diperhatikan ya, nil ini hanya bisa digunakan di beberapa tipe data seperti map, slice, function, interface, pointer, dan channel. Nah, kalau pointer dan channel nanti kita bahas di materi terpisah ya. Nah, kalau selain ini kan kayak tadi disebutkan ya, string default value-nya string kosong, integer kena integer 0, boolean false. Jadi kena default tipe value ya. Jadi dia nggak kena nil gitu ya. Oke. Nah, seperti apa sih contoh untuk ininya, apa namanya? Nil ya. Oke, kita langsung aja. Nah, ini contoh program untuk nil ya. Di sini kita membuat sebuah function. Nanti di sini akan mengembalikan sebuah nil ya. Oke. Mungkin lebih enaknya kita langsung aja ya praktek di kode editor kita. Nanti kita lihat contoh penggunaan nil ya. Oke, untuk apa? Oke, teman-teman buka VS Code-nya seperti biasa. Lalu buat sebuah folder dulu ya, teman-teman ya. Misalkan di sini teman-teman namainnya go lalu nil gitu ya. Oke, seperti ini aja. Lalu setelah dibuat, teman-teman buka di VS Code-nya seperti biasa. Nah, jika sudah terbuka gini, teman-teman biasa bikin file dulu main.go gitu ya. Lalu di sini bikin package main func main. Oke. Nah, coba di sini kita bikin ini dulu ya. Kan tadi dia bisa di beberapa tipe data ya. Seperti ini ya, map, slice, function, interface, pointer, dan channel ya. Oke, coba kita. Nah, di sini coba kita contoh bikin slice dulu ya, var misalkan s. Nah, ini kita bikin slice misalkan integer gitu ya. Ininya slice integer. Nah, lalu kita print kan kosong ya. Kita print misalkan seperti ini. Slice 2. Nah, nanti kita cek nih apakah benar ini slice ini kalau kosong itu nil gitu ya, teman-teman ya. Slice gitu ya sama dengan nil. Oke, koma s sama dengan nil. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah ini ini tipe data yang slice ya. Kita coba apakah dia nil gitu ya. Coba kita jalanin dulu satu ya. Go run main.go. Nah, ya kan. Slice kalau misalkan kosong dia kena default value-nya nil ya dia ya. Kan slice ini nil jadi true. Jadi dia isinya nil. Jadi kena default value-nya itu nil ya, bukan default tipe datanya dia. Jadi kena nil. Oke, sama map juga ya. Kalau teman-teman misalkan bikin map gitu ya, map gitu ya. Terus string gini.
misalkan string lalu integer gini ya. Terus kita print juga, misalkan kita copy aja biar cepet ya, misalkan ini. Nah ini map gitu ya, map sini sini map, di sini m sama dengan nil. Nah seperti ini. Map juga bisa kita cek ya teman-teman ya, sama. Lalu misalkan kita coba apalagi interface ya, interface kita coba misalkan bikin interface. Di sini tipe datanya interface kosong ya, interface kosong yang sebelumnya kita pelajari ya. Lalu kita coba print aja. Kalau interface langsung aja, kan dia interface kosong. Sininya interface, interface ini. Lalu kita cetak i-nya ya. Nah, kita cetak i-nya seperti ini. Nah, oke. Nah, kita cetak i-nya, ini interface. Nah, pointer ini nanti kita pelajari ya setelah materi ini. Nah, ini pointer, kita coba misalkan pointer gini bintang. Nah, ini kita ngarah ke pointer ini ya, tipe datanya misalkan. Nah, coba di sini pointer, sini ptr. Nah, seperti ini pointer. Nah, coba kita satu lagi channel var, misalkan ch chain integer, lalu kita print titik println channel titik 2 ini variabelnya. Nah ini kita coba ya, di tipe data yang default value nya itu nil ya, kosong. Oke, kalau kita coba jalankan, nah ini nil ya. Jadi tadi selai sudah ya, dia kena nil, true. Nah map ini sama, kalau kita bikin map kosong gitu ya, ini kan map kosong, dia nil, dia benar ya, true. Map ini nilai. Nah kalau interface ya benar, dia default value nya kena nil ya kan. Ini default value dari interface kena nil, lalu ini pointer kena nil juga, dan channel kena nil ya. Nah seperti itu. Jadi ini beberapa tipe data yang dia default value-nya kena nil ya. Nah lalu kenapa sih gitu ya kita butuh nil gitu ya. Nah nil ini nanti bisa kita gunakan juga ya, salah satunya untuk pengecekan. Jadi ya untuk pengecekan kondisi gitu ya. Mungkin coba kita bikin yang contoh program seperti tadi di slide ya teman-teman ya. Dia untuk mengecek nilai map, coba ya kita bikin. Misalkan di sini kita bikin func, misalkan new map ini ya, new map gitu ya, misalkan name. Di sini parameternya lalu diisi string gitu ya. Lalu kita balikan map string, misalkan balikannya string map string ya. Nah seperti ini, misalkan kita coba map. Lalu di sini kita bikin kondisi, misalkan if name-nya sama dengan kosong gitu ya, kita return nilnya ya, nil. Nah, seperti itu. Lalu kalau tidak, kita di sini return si mapnya ya, map ini string, lalu string kita name, di sini name-nya ya, name, kita balikan name. Nah seperti ini. Tidak. Nah, lalu kan kalau misalkan teman-teman ini kan misalkan ini seperti ini ya, kalau kita buat misalkan kan buat mapnya dulu ya, user titik 2 sama dengan misalkan new map ya, misalkan kita isi gini hello, misalkan hello. Nah seperti ini, misalkan kita print kan ya, titik println user.
Nah, seperti ini ya, misalkan map ya. Coba kita isi. Ini kan ada isinya ya. Kita jalankan. Nah, isinya kan map, name, hello ya. Nah, seperti ini. Jadi kan kalau teman-teman mau ngecek kan biasanya kalau mapnya kosong gitu gimana sih kan kalau nggak pakai nil gini ya teman-teman ya. Misalkan ini kita hapus dulu. Jadi misalkan tidak menggunakan nil gitu ya. If misalkan kan user name gitu ya sama dengan string kosong gitu ya. fmt kita cetak misalkan kosong gitu ya, kosong, else fmt titik println kita cetak usernya gitu ya, seperti itu. Nah ini kan misalkan kita nggak pakai ini ya, nil ya. Oke, kita ini nah ini dia kena map. Nah kalau misalkan ini ada ya isinya. Nah kalau misalkan teman-teman apa namanya pakai ini lebih simpel lagi, jadi nggak usah seperti itu ya. Ini misalkan kan eh, contoh tanpa nil gitu ya, tanpa nil. Nah seperti ini. Nah mapnya ini kita kosongin dulu ya isinya ya. Ini misalkan kosong, kita mau ngecek map itu kosong apa enggak misalkan gitu ya. Oke, new map. Lalu ini string kosong. Lalu nah kalau pakai nil teman-teman tinggal gini aja ya, misalkan if user sama dengan nil. Nah cuman gini doang, jadi lebih simple ya. Lalu tinggal kita cetak ft titik println ini kosong gitu kan, else kita cetak si usernya, key-nya. Oke. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita jalanin dulu, clear dulu go main.go. Nah ini kosong ya, sama-sama ini kosong, ini kosong. Jadi biasanya seperti ini ya kalau pakai nil. Jadi kita bisa misalkan kita mau ngecek kondisi ini kosong apa enggak si ininya. Nah ini user mapnya, si mapnya. If user sama dengan nil cetak kosong. Jadi lebih simpel ya dibanding teman-teman misalkan if username sama dengan string kosong print gini. Jadi tinggal kita ini aja nil gitu ya. Jadi dia kan default value dari si map ini kan tadi nil ya, sama ya di sini map nil. Jadi bisa kita cek gitu ya, map itu nil apa enggak gitu ya. Jadi berguna untuk seperti itu ya, kondisi untuk pengecekan ya. Jadi nanti kalau kita membuat data yang inisialis kosong itu lebih baik menggunakan nil ya. Cuman kan nggak semua tipe data ya, yang seperti tadi disebutkan aja. Salah satunya itu slice, map, gitu, interface, pointer, channel, function ya gitu ya. Jadi hanya bisa pada tipe data yang sudah tadi kita jelasin ya. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk nil ya di Golang. Ini udah semua contoh programnya. Ini penerapan dalam sebuah function untuk pengecekan kondisi nil tadi ya, sini ya, sini. Lalu di sini juga tadi kita udah contohkan juga untuk ini nilai dari tipe data yang bisa kita default value-nya nil ya, seperti ini. Oke. Nah, selesai sudah ya materi nil kali ini. Jadi kalau teman-teman masih bingung, nanti teman-teman coba ulang-ulang lagi aja video ini ya. Terus kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like, terus share ke teman-teman yang lain ya, biar sama-sama belajar. Terus ilmunya juga bisa bermanfaat buat orang lain juga. Kalau yang mau tanya, bertanya silahkan komentar di video ini. Mau saran, kritik, atau request materi juga boleh, nanti ditulis aja. Kalau teman-teman gak mau ketinggalan untuk channel YouTube saya, karena nanti kan terusnya akan terus bertambah ya. Nanti materi-materinya akan kita upload terus, kita perbarui gitu ya. Teman-teman jangan lupa subscribe atau mungkin nyalain loncengnya biar ada notifikasi ketika ada video baru gitu ya. Oke, gitu aja ya teman-teman untuk materi kali ini. Kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman.